Berapa banyak spesies manusia yang pernah ada? Pertanyaan ini terdengar sederhana, seolah-olah cukup dijawab dengan satu kata. Namun ketika masa prasejarah, fosil, riset genetik, dan penemuan baru ikut terlibat, gambaran mulai berubah. Sejarah manusia bukanlah garis lurus, melainkan kisah sebuah pohon besar dengan ranting-ranting yang bercabang, hilang, dan kadang menyatu kembali. Saat ini hanya Homo sapiens kita yang tersisa di bumi. Namun dulu, panggung ini jauh lebih ramai. Spesies manusia berbeda berbagi tanah yang sama, berburu mangsa yang serupa, kadang saling bertemu, kadang juga bercampur. Jadi, siapa saja spesies ini? Bagaimana mereka hidup? Dan yang terpenting, mengapa hanya kita yang tersisa? Kisah manusia dimulai sekitar 6-7 juta tahun lalu. Nenek moyang kita yang hidup di sabana luas Afrika belum sepenuhnya manusia. Bayangkan, mereka bisa memanjat pohon dengan otak kecil, namun juga bisa berjalan dengan dua kaki. Gaya hidup ganda ini menjadi salah satu titik balik terbesar dalam evolusi manusia. Yang paling terkenal di antara mereka adalah Australopithecus afarensis. Perwakilannya yang paling terkenal adalah kerangka bernama Lucy, ditemukan di Ethiopia pada 1974. Lucy berjalan dengan dua kaki, namun kapasitas otaknya hanya sepertiga dari manusia modern. Namun, kedua tangannya yang bebas dan kemampuannya melihat lebih jauh, serta memakai alat baru, adalah langkah pertama menuju kemajuan. Sekitar 2,4 juta tahun lalu, Homo habilis muncul, dikenal sebagai manusia pandai. Mereka adalah yang pertama membuat dan menggunakan alat batu sederhana. Bayangkan, membentuk batu agar tajam lalu digunakan memotong daging atau memecahkan tulang. Gerakan kecil tetapi lompatan besar. Dengan munculnya spesies ini, manusia tak hanya bertahan hidup, tetapi juga mulai membentuk alam. Langkah pertama budaya dan teknologi tersembunyi di batu-batu sederhana ini. Setelah itu muncullah Homo erectus. Muncul sekitar 1,8 juta tahun lalu, spesies ini termasuk yang paling lama bertahan dalam sejarah manusia. Mereka bertahan selama 1,5 juta tahun. Bagi mereka, api bukan sekadar sumber panas, namun juga perlindungan, memasak makanan, dan jantung kehidupan sosial. Kelompok-kelompok kecil berkumpul di sekitar api, mungkin untuk pertama kalinya merasakan komunitas. Selain itu, Homo erectus adalah yang pertama keluar dari Afrika dan menyebar ke Asia dan Eropa. Migrasi ini membuka jalan evolusi berbeda di berbagai daerah. Kini, manusia bukan hanya milik Afrika, tetapi milik dunia. Sekitar 400.000 tahun lalu, spesies baru muncul di Eropa dan Asia Barat, Neanderthal. Mereka kuat, kokoh, dan fisiknya beradaptasi dengan dingin. Mereka berhasil bertahan di kondisi keras zaman es. Namun Neanderthal tidak sekadar punya tubuh kuat. Mereka membuat alat batu kompleks, melukis di dinding gua, dan menguburkan jenazah. Ada bukti bahwa mereka bahkan memainkan alat musik. Riset genetika mengungkap sesuatu yang mengejutkan. Saat ini, 1,4% DNA manusia hidup berasal dari Neanderthal. Jadi mereka tidak sepenuhnya lenyap, mereka masih hidup dalam darah kita. Pada 2008, tulang jari kecil yang ditemukan di Gua Denisova, Siberia, mengubah sejarah manusia. Analisis DNA menunjukkan bahwa itu milik spesies manusia yang sebelumnya tak dikenal, Denisovan. Kita tahu sangat sedikit tentang mereka, sebab hampir tak ada fosil yang tersisa. Namun jejak genetik mereka bercerita banyak, terutama pada populasi Asia dan Oseania. Warisan Denisovan sangat jelas. Bahkan, gen khusus yang memungkinkan bertahan di dataran tinggi Tibet diduga diwariskan dari Denisovan. Ini menunjukkan bahwa meski hidup di bayang-bayang, dampak mereka tetap bertahan. Tahun 2003, penemuan kerangka kecil di Pulau Flores, Indonesia, mengejutkan dunia sains. Homo floresiensis, atau para hobbit, tingginya hanya sekitar 1 meter. Walau otaknya kecil, mereka membuat alat batu dan berburu. Kisah mereka menunjukkan, evolusi bukan garis lurus. Di pulau kecil, tubuh mengecil untuk beradaptasi dengan lingkungan. Ini hanya salah satu jalur tak terduga alam. Tahun 2013, penemuan Homo naledi di sebuah gua Afrika Selatan kembali mengejutkan ilmuwan. Mereka hidup sekitar 20.000 tahun lalu. Otaknya kecil, tapi ada bukti mereka mengubur jenazah. Ini menunjukkan bahwa kecerdasan dan pikiran simbolis tidak hanya milik spesies berotak besar. Manusia mampu maju secara budaya di berbagai cabang. Dulu, diyakini bahwa berbagai spesies manusia hidup terpisah, tapi riset genetika membantah itu. Ada pertukaran gen antara Homo sapiens, Neanderthal, dan Denisovan. Spesies-spesies ini bukan hanya pesaing, tetapi juga saling bercampur. Campuran ini masih meninggalkan jejak dalam DNA kita. Dalam arti tertentu,
Kita adalah gabungan dari spesies-spesies yang telah punah. Di tengah semua keberagaman ini, mengapa hanya Homo sapiens yang bertahan? Tidak ada jawaban pasti. Namun beberapa teori utama adalah bahasa dan kecerdasan. Bahasa kompleks memudahkan kerjasama dan berbagi pengetahuan. Seni dan budaya, lukisan gua, ritual, simbol, semua memperluas pikiran manusia. Kemampuan beradaptasi, gurun, gletser, hutan tropis, kita mampu bertahan di mana saja. Keberuntungan, kadang bertahan hidup bukan tentang kecerdasan, tapi keberuntungan, berada di tempat yang tepat saat waktu yang tepat. Pertanyaan berapa banyak spesies manusia membantu kita memahami bukan hanya masa lalu, tetapi juga sekarang. Karena kita masih mewarisi peninggalan mereka. Gen kekebalan dari Neanderthal, adaptasi dataran tinggi dari Denisovan, dan mungkin kecenderungan tertentu. Kita bukan hanya Homo sapiens. Kita adalah campuran berbagai cabang pohon manusia. Berapa banyak spesies manusia? Ilmuwan kini menyebut sedikitnya 9 spesies berbeda, namun jumlah ini bisa lebih. Setiap penemuan baru mengubah sejarah manusia. Mungkin besok, saat gua baru dibuka di sudut dunia, kita akan bertemu kerabat yang belum pernah dikenal. Kisah manusia bukan tentang spesies yang hilang, tapi warisan bersama yang mereka ciptakan. Dan kisah ini belum selesai. Jika kamu menikmati perjalanan menakjubkan ini melalui sejarah manusia, jangan lupa like video kami, subscribe saluran kami, dan tinggalkan komentar. Nantikan penemuan-penemuan baru dan kisah seru lainnya seputar petualangan manusia.